Hey Skrulls, episode finale Secret Invasion akhirnya menyelesaikan konflik antara Graphic dan Nick Fury yang berujung pada pengembangan karakter Gaia sebagai salah satu superhero baru yang overpower yang ada di MCU yang kekuatannya jauh lebih OP dari para Avengers. Series ini juga berakhir dengan sebuah twist yang membuat kita bertanya-tanya soal nasib selanjutnya dari para Skrull di MCU yang kemungkinan bakal berlanjut di film The Marvels atau seri Secret Invasion season kedua. Well, langsung aja lah, di video kali ini gue bakal nge-breakdown episode ke-6 dari Secret Invasion dan ngebahas ending gantung dari seriesnya. Gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Setelah melewati banyak kematian dan ancaman dari pasukan Graphic yang hampir memicu perang dunia ketiga, ending dari episode 6 Secret Invasion akhirnya menunjukkan kemenangan Nick Fury yang berhasil menangani invasi bangsa Skrull pimpinan Graphic sekaligus mengalahkan Graphic lewat rencana jitunya melibatkan Sonya Falsworth dan Gaia. Fury memainkan strateginya mengalahkan Graphic dengan mengantarkan Harvest langsung kepadanya. Tapi yang gak diketahui Graphic, orang yang mengantarkan sampel ini ternyata bukan si Fury, melainkan Gaia yang menyamar jadi Nick Fury. Ini menjelaskan siapa sosok yang ditelepon sama Nick Fury di episode kelima, yang gue kira itu adalah Maria Hill. Tapi dengan ternyata ini yang ditelepon adalah Gaia, berarti Maria Hill ya fix dia sudah mati di episode ini. Jadi ya sudah saatnya kita benar-benar berduka ya setelah episode 1 dan berharap mungkin di salah satu episode dari 6 episode ini si Maria Hill ini bangkit lagi, tapi ternyata enggak. Yang ditelepon ternyata adalah Gaia. Nick Fury meminta bantuan Gaia untuk melawan Graphic yang sekaligus jadi momen balas dendamnya Gaia ke Graphic yang sudah membunuh kedua orang tuanya. Gaia ketemu Graphic di New Skrullos dan berhasil menipunya dengan berpura-pura menjadi Nick Fury yang melemah karena efek radiasi. Ini dilakukan dengan menggunakan alat pengukur radiasi supaya dia tahu nih bagaimana cara bertingkah seperti Nick Fury saat dia berada dalam tingkat radiasi tertentu yang berbahaya bagi umat manusia. Jadi all out banget ya si aktingnya Gaia ini. Di sana Gaia melihat banyak mayat Skrull yang sebelumnya memberontak ke Graphic, di mana salah satunya adalah si anak baru Bito yang dibunuh sama Graphic. Bito kita tahu punya hubungan emosional dengan Gaia. Secara Gaia adalah orang pertama yang merekrut dan menyambut Bito di pasukan Graphic. Tapi di scene ini ketika Gaia melihat mayatnya Bito, Gaia dalam form Fury-nya ini terlihat biasa aja dan terus mencari Graphic. Ini nunjukin bagaimana bagusnya penyamaran Gaia yang tetap stay in character sebagai Fury dan gak memberikan reaksi apapun terhadap kematian Bito. Jadi kayak gak ada celah nih buat si Graphic yang mungkin lagi ngawasi tempat itu lewat CCTV untuk curiga sama Gaia yang sedang menyamar. Di sini Graphic menceritakan bagaimana dulunya dia sangat mengidolakan Nick Fury sebagai pahlawannya. Dimana kita tahu Nick Fury menjanjikan rumah baru buat para Skrulls yang membuat Graphic sangat mengidolai Nick Fury. Graphic selalu berusaha untuk memenuhi ekspektasi Fury dengan menjalankan semua misinya dengan baik, termasuk misi pembunuhan. Graphic mention korban pembunuhan pertamanya yang dia gunakan sebagai penyamaran manusianya sampai sekarang, dimana Graphic menyebut korbannya ini sebagai pria yang punya keluarga dan mungkin agak salah arah. Dan karena pria ini adalah targetnya Nick Fury, mungkin pria ini adalah hubungannya dengan organisasi Hydra atau bisa juga jadi bagian jaringan intelijennya Dreykov yang jadi ancaman bagi Nick Fury dan S.H.I.E.L.D. Makanya disuruh bunuhlah si orang ini. Graphic juga bilang kalau semakin banyak pembunuhan yang dia lakukan, perlahan-lahan ini membuat hati Graphic terbunuh, yang akhirnya membuat dia menjadi pembunuh berdarah dingin yang kita lihat di series ini. Ini menunjukkan bagaimana Graphic memang awalnya memiliki hati yang baik, namun demi menjalankan misi dari Nick Fury yang dia anggap hero-nya, dia rela melakukan apapun yang berdampak pada pengembangan karakternya yang menjadi semakin sadis karena semakin sering dia membunuh. Ditambah lagi Fury nggak menepati janjinya, dan Graphic yang sadar bagaimana bangsa Skrull cuma dimanfaatin sama Nick Fury sama pekerjaannya, inilah yang akhirnya menjadi motivasi terbesar Graphic untuk membunuh Nick Fury dan menghancurkan seluruh umat manusia. So, Graphic sebenarnya adalah monster yang diciptakan sama Nick Fury sendiri. Makanya Nick Fury langsung turun untuk menangani langsung Graphic karena merasa dia bertanggung jawab atas pergerakan Graphic dan pasukannya. Graphic juga nge-mention soal kenapa Nick Fury nggak make Invisible Cloak dan Shield-nya. Apakah itu artinya Nick Fury dapat Invisible Cloak dari Harry Potter? Bukan ya?
Ini nge-refer ke device Widow's Veil yang versi upgrade-nya punya kemampuan untuk bisa merubah tampilan wajah dan seluruh tubuh penggunanya. Dimana Widow's Veil ini cuma di-mention aja di sini, nggak dimunculin sama sekali. Ngapain di-mention kalau nggak dimunculin ya? Ya mungkin di next project kali ya, di series berikutnya atau di movie The Marvels nantinya, kita bakal lihat. Gaia akhirnya membenarkan perkataan grafik dengan nge-share pandangan Fury tentang bagaimana dia selama bertahun-tahun sudah mencari dan gak menemukan planet baru di galaksi sebagai rumah untuk bangsa Skrull. Makanya satu-satunya cara untuk memberikan bangsa Skrull rumah adalah dengan membangun rumah mereka di bumi. Tapi ini juga nggak dilakukan sama Nick Fury dan tetap memanfaatkan Skrull untuk mengabdi kepada Nick Fury. Sebenarnya ini juga adalah bagian dari rencana Nick Fury kalau dipikir-pikir. Bagaimana memberikan para Skrull ini rumah? Ya dengan tetap membiarkan mereka menyamar di bumi dan berbaur seperti manusia. Dengan begitu paling enggak mereka bisa memiliki rumah mereka sendiri dan kehidupan mereka di bumi, meskipun harus terus menyamar dan tidak bisa menunjukkan jati diri mereka masing-masing. Gaia Fury juga bilang lebih mudah menyelamatkan 8 miliar orang dibanding mengubah hati dan pikiran mereka, yang artinya lebih mudah menyelamatkan manusia dari Skrull daripada meyakinkan manusia untuk menerima Skrull hidup berdampingan dengan manusia. Ini juga sempat di-mention di episode awal di series ini. Gaia Fury juga nge-reveal pemikiran Fury ketika dia menghilang karena snapnya Thanos, dimana ketika Nick Fury menjadi debu, dia justru merasa lega karena dia nggak lagi harus berjuang dan punya jalan keluar untuk semua problemnya. Secara Nick Fury ini punya tanggung jawab untuk membantu para Skrull dan juga sekaligus melindungi manusia yang ada di bumi. Nah, yang agak bingung adalah ketika hal yang krusial ini justru disampaikan oleh Gaia yang menyamar menjadi Nick Fury, bukan dari Nick Fury sendiri. Kan jadi pertanyaannya, kok bisa tahu nih si Gaia hal sedetail ini? Ya mungkin Gaia sudah bertukar informasi ya sama Nick Fury, atau mungkin Gaia sudah menyerap informasi ini dari Nick Fury dengan alat yang dimiliki sama kaum Skrull. Walaupun nggak tahu nih kapan diserapnya nih si informasi ini, kapan mereka berdua bertukar informasi. Gaia akhirnya memberikan Harvest ke Grafik dan bernegosiasi. Dengan menawarkan Harvest, Grafik diminta untuk membatalkan serangannya dan pergi dari bumi dan mencari planet lain. Dimana dengan kekuatan yang dimiliki Grafik dengan DNA Harvest ini, Grafik sangat mungkin untuk membasmi satu planet sekaligus untuk menjadikan planet itu rumah baru bagi para Skrulls. Karena kita tahu bagaimana overpowernya orang yang memiliki kekuatan dari semua Avengers. Dengan Harvest di tangannya, Grafik mengaktifkan mesin Super Skrull untuk mendapatkan kekuatan super dari file Harvest, yang ternyata menyimpan DNA dari berbagai superhero, super villain, dan berbagai makhluk super lainnya yang sebelumnya udah dikumpulin sama Grafik dan tim Skrull lainnya di event Battle of Earth. Tapi bukan cuman itu, karena di sini kita juga bisa melihat DNA dari Ghost dan Abomination yang in fact nggak ikut dalam Battle of Earth. Itu artinya Harvest juga berisi DNA yang didapat dari makhluk super yang ditahan atau sempat terlibat dengan organisasi SHIELD-nya Nick Fury. Grafik yang melihat Nick Fury sudah mulai sekarat lalu dengan bodohnya malah membiarkan Nick Fury terpapar radiasi yang berisi DNA Avengers, dimana Grafik pikir radiasi ini bakal bikin Nick Fury terbunuh. Tapi ternyata enggak, yang justru membuat Nick Fury jadi kuat yang akhirnya terreveal kalau dia juga bukan Nick Fury, tapi Gaia yang menyamar menjadi Nick Fury. Para Skrull seperti yang dibilang di episode sebelumnya memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap radiasi dibanding manusia. So begitupun dengan Gaia, makanya Gaia malah mendapatkan kekuatan yang sama dengan Grafik ketika radiasi DNA ini dipancarkan. Ternyata ini memang sudah direncanakan Gaia dan Nick Fury, dimana rencananya adalah membiarkan Gaia terpapar kekuatan yang sama dengan Grafik. Tapi sebenarnya rencana ini kurang kuat karena resiko gagalnya lumayan besar. Misalnya, Grafik nggak ngajak Gaia untuk ikut terpapar dan nendang dia keluar dari situ. Otomatis Gaia nggak dapat kekuatan yang sama kayak Grafik. Bahkan sekalipun sama-sama dapat kekuatan, Gaia juga beresiko kalah karena punya level kekuatan yang sama Grafik, dan Grafik jauh lebih sadis dibanding Gaia. Nah ini bikin rencana yang dibuat di episode terakhir ini jadi kayaknya lemah gitu, dan seakan-akan kayak dipaksakan ceritanya. Padahal seharusnya masih banyak rencana-rencana yang harusnya dibikin sama Nick Fury daripada hanya sekedar ngasih file itu kepada Grafik dan melibatkan Gaia di dalamnya. Oke, paparan DNA Harvest ini membuat Grafik bertransformasi secara fisik, di mana dia kembali ke dalam form alien Skrull-nya yang lebih bulky dan tinggi. Ini berbeda dengan Gaia yang justru tetap stay dalam form penyamarannya meskipun dia mendapatkan kekuatan dari DNA Harvest yang sama. So kenapa ini bisa terjadi? Ini mungkin disebabkan karena karakteristik tubuh Gaia dan Grafik yang berbeda, di mana tubuh mereka masing-masing punya retensi dan juga tingkat adaptasi tertentu terhadap DNA dan kekuatan yang mereka copy. So itu artinya tubuh Gaia sepertinya akan beradaptasi dengan semua DNA power yang ada di dalam Harvest, sehingga ini membuat dia bisa mengontrol kekuatan di dalam tubuhnya secara fleksibel. Makanya di sini Gaia bisa tetap mempertahankan penyamarannya sebagai Nick Fury dan menggunakan kekuatan ini di momen yang tepat saat melawan Grafik. Singkat cerita, pertarungan epik antara Gaia dan
dan grafik akhirnya terjadi, di mana dalam prosesnya kita bisa ngelihat showcase dari berbagai power yang mereka dapat dari sampel DNA Harvest. Mulai dari DNA para superhero Avengers seperti Captain America yang sepertinya bakal meningkatkan kekuatan fisik Skrull dengan DNA super soldier-nya Captain America. Terus ada Thor Odinson yang kayaknya membuat mereka punya kekuatan fisik seperti dewa Asgard dan mungkin kemampuan untuk memanipulasi cuaca terutama petir seperti Thor. Next ada Black Panther di mana mereka bisa mendapatkan kekuatan super dari DNA Herb Shape Herb yang meningkatkan refleks, durability dan strength. Terus juga ada DNA Hulk yang di sini terlihat digunakan gaya dan grafik untuk membuat tendangan dan pukulan mereka jadi super kuat. Dan terakhir ada Captain Marvel di mana kekuatannya yang menyimpan energi kosmik dari Tesseract akhirnya digunakan untuk terbang, membuat force field dan juga mengeluarkan energi blast. Selain Avengers ada juga beberapa DNA superhero Guardian seperti Gamora di mana mungkin lewat DNA ini mereka sepertinya bisa mendapatkan kemampuan bertarungnya sekaligus kekuatan fisik dari ras alien Gamora. Lalu Drax di mana kekuatan alien Kylosiannya ini bisa membuat mereka punya durabilitas dan stamina juga kekuatan fisik yang tinggi. Lalu ada DNA Mantis yang digunakan Gaia untuk membuat grafik tidur di mana dengan kekuatan manipulasi empati dan emosi dari Mantis, Gaia sekarang bisa memanipulasi emosi, mengontrol pikiran dan menghapus memori seseorang. Dan lastly ada DNA dari Flora Colossus which is spesiesnya Groot yang membuat penggunanya mampu menumbuhkan sulur kayu dari tubuh mereka. Gak cuma superhero, mereka juga mendapatkan kekuatan dari super villain seperti kekuatan Thanos, pasukan Outrider, Chitauri, dan juga member dari kelompok Black Order seperti Corvus Glaive, Proxima Midnight, Cold Obsidian, dan juga Ebony Maw. Di fight scene ini terlihat bagaimana Gaia menggunakan kekuatan super strength-nya dari Cool Obsidian untuk mencekik grafik, dan grafik yang di sini menggunakan kekuatan psychic dari Ebony Maw untuk melemparkan reruntuhan ke arah Gaia. Selain itu juga terlihat bagaimana Gaia menggunakan kekuatan quantum mutation dari karakter Ghost, villainnya Ant-Man, ini untuk bisa maju dan menembus objek yang dilemparkan grafik. Ada juga Abomination yang kekuatan monsternya digunakan sama grafik yang di sini terlihat dari transformasi tangannya, juga kepala yang punya fisiologis seperti sirip ikan. Di luar itu ada juga beberapa karakter seperti Winter Soldier dan Valkyrie. Terus ada kekuatan alien Kronan Korg yang di sini digunakan sama Gaia dan grafik untuk mengubah tangannya menjadi batu. Terus Frost Beast, monster Jotunheim yang kekuatannya digunakan sama Gaia untuk membentuk pedang es. Final fight ini akhirnya selesai dengan kemenangan Gaia membunuh grafik dengan kekuatan energi blast Captain Marvel. Kalau kita lihat dari tatapan kosongnya grafik dan luka besar yang ada di perutnya, kita bisa berasumsi kalau grafik kemungkinan memang sudah meninggal. Tapi kalau kita lihat case yang terjadi di episode 4 saat Gaia berhasil hidup kembali dengan kekuatan ekstremis, mungkin hal yang sama bakal terjadi kepada grafik di mana dia berpotensi untuk hidup kembali dengan menggunakan kekuatan healing dari ekstremis. Apalagi sekarang dia udah mendapatkan kekuatan dari berbagai DNA super seperti Hulk, Cold Obsidian, dan Thor yang basically punya kekuatan healing di dalam dirinya. So ini bisa menjadi jalan buat grafik untuk nge-heal lukanya dan hidup kembali. Kalau merefer ke komik, di ending Secret Invasion diceritakan kalau Norman Osborn sudah menembak mati leader Skrull yaitu Queen Franke yang sekaligus mengakhiri invasi bangsa Skrull di bumi. Tapi tanpa diketahui dunia, ternyata Queen Franke bisa hidup kembali dengan kekuatan super Skrull-nya dan ditahan secara rahasia di penjara Osborn. Nah, hal yang sama mungkin terjadi kepada grafik, di mana grafik bisa saja ditahan sama Gaia atau Nick Fury, bahkan pemerintah Amerika, dan digunakan sebagai objek eksperimen mereka. Karena nggak mungkin karakter OP begini dimatiin begitu saja. Setelah kekalahan grafik, Gaia akhirnya membebaskan semua manusia yang ditahan di New Skrullos, termasuk Perdana Menteri Inggris Dr. Rosa Dalton, Agent Everett Ross, dan James Rhodes yang asli. Well, sejak reveal-nya James Rhodes sebagai Skrull Rafa di episode 4, banyak yang penasaran tentang misteri sejak kapan Rudy diculik dan digantikan perannya sama para Skrull. Dimana ini terjawab ketika Gaia menyelamatkan Rudy dan tahanan lainnya. Gaia bilang kalau Rudy sudah ditahan dalam waktu yang lama. Bahkan kalau kita lihat tampilannya, si Rudy ini memakai baju operasi yang sama dan kelihatan masih pincang seperti di akhir event Civil War. Ini menjawab kalau Rudy sudah digantikan oleh Skrull sejak Rudy cedera di film Captain America Civil War. Itu artinya James Rhodes ini yang muncul setelah event itu, event di Endgame itu bukan James Rhodes yang asli. Di Endgame sebenarnya sudah terlihat bagaimana Rhodey ini menunjukkan gelagat aneh ketika para Avengers menjalankan misi untuk mengambil Infinity Gauntlet dari Thanos di planet Garden. Dimana di perjalanan saat Rocket nanyain tentang siapa yang belum pernah keluar angkasa, di momen itu saat Black Widow dan Captain America dengan tegas mengangkat tangan mereka, si Rudy justru kelihatan ragu-ragu dan seperti menyimpan rahasia. Kalau mungkin dia udah pernah ke angkasa sebelumnya, dimana di sini tentunya sangat make sense nih kalau dia adalah Skrull dan karena para Skrull kita tahu hidup di berbagai planet sejak kehancuran Skrullos, dia tentunya sudah pernah melakukan perjalanan luar angkasa.
Selain itu, clue lainnya juga bisa kita lihat sebelum Avengers melakukan time heist, dimana saat dia ngobrol sama Bruce dan Scott Lang, Rhodey ini ngasih usulan kalau mereka harus ngebunuh Thanos saat dia masih bayi, dan menunjukkan bagaimana kejamnya si Rhodey yang bahkan gak segan-segan buat membunuh bayi untuk menyelamatkan bumi. Padahal sebelumnya Rhodey ini cenderung lebih pasifis dan mencari solusi yang damai untuk setiap masalah yang dihadapi Avengers dan Tony Stark. So karena memang Rhodey udah ditahan sama para Skrull sejak Civil War, itu artinya Rhodey yang teaming up sama Avengers di Infinity War dan Endgame adalah Skrull yang menyamar. Dan ini sekaligus membuat Rhodey yang asli selama ini belum tahu soal Thanos, Snap, apalagi kematian sahabatnya Tony Stark di Endgame. Tapi fakta ini sebenarnya juga bisa dibantah, karena kalau kita lihat di Infinity War dan Endgame, kaki Rhodey memang nggak berfungsi dengan baik karena cedera di sumsum tulang belakangnya yang membuat kakinya jadi lumpuh. Makanya Rhodey membutuhkan alat bantu ortosis buatan Tony Stark untuk bisa berjalan, dimana ini terlihat dipakai Rhodey di film Infinity War dan Endgame. Clue lainnya juga bisa kita lihat saat pasukan Thanos dari timeline lain menyerang Avengers Compound, dimana di momen itu saat bangunan Avengers mulai runtuh, terlihat bagaimana Rhodey yang susah bergerak karena kakinya pincang. Dimana ini seharusnya nggak terjadi kalau memang Rhodey ini adalah Skrull. Dimana Skrull ini bisa aja langsung berjalan normal untuk menyelamatkan dirinya, karena udah nggak banyak orang juga yang memperhatikan dia. Selain itu, kalau kita lihat momen Rhodey yang terluka karena terkena reruntuhan gedung, saat terluka Rhodey juga malah mengeluarkan darah merah. Dan itu seharusnya nggak terjadi kalau memang dia adalah Skrull, karena ketika Skrull terluka, Skrull itu kita tahu langsung kehilangan kemampuan shape-shiftingnya dan akan kembali ke bentuk aslinya. Ini juga didukung dengan fakta kalau faksi pemberontakan grafik ini baru terbentuk setelah kejadian di event Battle of Earth. Dimana saat itu di event Battle of Earth atau pasca event Battle of Earth, grafik masih sibuk-sibuknya bekerja dan setia untuk Nick Fury untuk mengumpulkan DNA Super Harvest. Dan Rhodey yang asli kita juga tahu kalau dia ditahan di tempatnya grafik di New Skrullos dan penyamarannya dipakai sama salah satu anak buahnya grafik bernama Rafa. Ini menunjukkan kalau memang kelompok grafik yang udah menculik Rhodey ini tentunya terjadi setelah event Battle of the Earth di Avengers Endgame. Karena kalau memang ternyata faksi ini sudah terbentuk setelah Civil War, harusnya ketika grafik mengumpulkan DNA Harvest ini, dia bisa langsung mengambil seluruh DNA-nya dan menggunakannya untuk kepentingan dia sendiri. Tapi di Avengers Endgame, grafik tetap menjalankan misinya dan memberikan semua DNA Harvest itu kepada Nick Fury. So ada kemungkinan kalau Rhodey memang benar diculik sama para Skrull, tapi kejadiannya mungkin terjadi sebelum atau setelah pemakaman Tony Stark dan full digantikan mungkin mulai dari series The Falcon and the Winter Soldier, di mana Rhodey di sini sudah menunjukkan berbagai keanehan dari dia yang sekarang yang bisa berjalan normal dan tingkahnya yang lebih manipulatif dibanding biasanya. Terlepas dari itu, sutradara series ini bilang kalau Rhodey sudah diculik sejak Civil War. Ya kita percaya aja lah ya, walaupun sebenarnya masih nggak ikhlas aja gitu. Dan bisa dipastikan kalau Rhodey ini bakal melanjutkan ceritanya di film Armor Wars, di mana Rhodey di sini kemungkinan bakal mengurus masalah keamanan Amerika yang selama ini dia tinggalkan karena digantikan sama Skrull. Sekaligus ngejaga legasinya Tony Stark supaya nggak jatuh ke tangan yang salah. Di sisi lain, Rafa yang masih menyamar jadi Rhodey di sini terus mempengaruhi Presiden Ritson untuk ngebom Camp Skrull yang ada di Rusia untuk memicu Perang Dunia Ketiga, di mana Rhodey sudah berhasil meyakinkan Ritson dan perintahnya sudah berjalan, seperti terlihat dari dokumen perintah classified yang dibawa oleh militer Amerika. By the way, kalau kita lihat bunker penyimpanan rudal Amerika ini mengingatkan kita sama bunker Hydra di Siberia yang jadi lokasi final fight antara Iron Man versus Captain America dan Bucky di film Captain America Civil War. In the end, Fury yang teaming up dengan Sonya akhirnya berhasil mencegah Presiden Ritson untuk ngebom New Skrullos dan membunuh Rafa yang selama ini menyamar menjadi Rhodey. Aftermath dari insiden invasi grafik ini membuat Presiden Ritson akhirnya mengeluarkan undang-undang darurat untuk mendeklarasikan perang melawan semua spesies alien dari luar angkasa yang sekarang dianggap Amerika sebagai musuh, terutama bangsa Skrull yang selama ini menyusup ke bumi dan sudah terbukti melakukan invasi. Sayangnya kebijakan Presiden Ritson ini justru membuat keadaan menjadi semakin buruk, di mana makin banyak muncul vigilante yang mencurigai orang-orang sebagai Skrull dan membunuh mereka dengan membabi buta, bahkan sampai salah sasaran, di mana mereka membunuh Perdana Menteri Inggris yang ternyata sudah jadi manusia asli lagi nih, sudah digantikan lagi. Faktanya, pemerintah Amerika sendiri sejauh ini masih belum menemukan cara untuk mendeteksi para Skrull dengan tepat. Hubungan antara Skrull dan manusia di bumi akan semakin rusak dan memicu potensi invasi Skrull lainnya yang ada di bumi. Nah, kalau merefer ke komik Secret Invasion, setelah Reed Richards diselamatkan sama Abigail Brand, Reed Richards menciptakan sebuah device dari teknologi kapal Skrull yang bisa digunakan untuk mereveal para Skrull yang menyamar dengan mendetek DNA mereka. Di mana alat inilah yang membantu para superhero di bumi untuk melawan balik bangsa Skrull. Selain itu, kalau merefer
refer ke komik prequel dari film Guardians of the Galaxy, di MCU sebenarnya sudah ada teknologi Skrull Detector untuk mengidentifikasi penyamaran dari bangsa Skrull yang di sini diperjualbelikan sama pedagang black market yang ada di planet Conjunction. So based on this, pemerintah Amerika mungkin saja bakal menggunakan Fury yang ada di Facility Saber yang mereka danai untuk mendapatkan alat pendeteksi Skrull yang memang eksis di galaksi MCU. Dan Fury yang punya koneksi dengan Captain Marvel tentunya bisa juga memanfaatkan sahabatnya ini untuk membawa alat itu ke dia. Tapi belum tentu Nick Fury juga mau melakukannya karena tentunya membahayakan kaum Skrull yang juga jadi tanggung jawabnya sendiri. Opsi lainnya, pemerintah Amerika mungkin akan melakukan eksperimen dengan menggunakan DNA dari mayat grafik yang mereka temukan saat menyelamatkan Rhodey, di mana mayat inilah yang bakal menjadi inspirasi untuk terciptanya alat pendeteksi bangsa Skrull di bumi. Kebijakan Presiden Reason itu juga secara nggak langsung berpotensi untuk mengancam eksistensi dari semua makhluk luar angkasa yang eksis di bumi, yang salah satunya adalah bangsa Asgard yang di-lead sama Valkyrie yang tinggal di New Asgard. Walaupun di film Thor Love and Thunder ditis kalau Presiden Reason melakukan kerjasama dengan New Asgard yang ada di Norway, tapi dengan adanya invasi bangsa Skrull yang terjadi di series ini, mungkin ini bisa merubah perspektif dari Presiden Reason untuk menganggap semua makhluk luar angkasa yang eksis di bumi berpotensi untuk membawa ancaman. So bukan gak mungkin kalau kedepannya Amerika bakal menyerang New Asgard atau tidak bekerja sama lagi dengan mereka. Pemerintahan Reason juga bakal mendeklarasikan perang melawan New Asgard seperti yang mereka lakukan dengan bangsa Skrull, di mana di satu sisi kecenderungan pemerintah Amerika untuk perang sebenarnya sudah terlihat dari film Black Panther Wakanda Forever saat reveal kalau pemerintah Amerika punya rencana untuk menginvasi dan menggulingkan pemerintahan Wakanda. Well, kalau konflik antara pemerintah Amerika dan Asgard bakal terjadi di MCU, salah satu storyline yang mungkin bakal diadaptasi adalah event Siege of Asgard, yang di sini menceritakan bagaimana Loki mempengaruhi Norman Osborn yang memegang penuh urusan keamanan Amerika untuk menyerang Asgard supaya Loki bisa men-take over Asgard dari Odin dan Thor. Di sisi lain, Fury juga nge-warning Reason soal kebijakannya ini yang bakal membuat dia tidak terpilih lagi jadi presiden, karena perangnya melawan bangsa Skrull ini bakal membuat banyak korban, baik dari sisi manusia atau dari Skrull. Nah, ini tentunya bakal menjadi blunder tersendiri untuk Presiden Reason dan membuat dia diprotes sama rakyat Amerikanya sendiri karena kebijakannya yang memakan banyak korban. Sehingga ini membuat Presiden Reason ini berpotensi untuk diturunkan dari jabatannya atau paling tidak terpilih lagi di pemilu berikutnya, di mana Presiden Amerika berikutnya akan digantikan oleh Thaddeus Ross yang diperankan sama Harrison Ford, di mana ini bakal kejadian di film Captain America Brave New World yang bakal menjadi momen debutnya si Thunderbolt Ross ini sebagai Presiden Amerika. Salah satu hal yang paling menarik dari series ini adalah bagaimana Gaia akhirnya bisa di set up sebagai superhero baru MCU yang benar-benar overpower dan kekuatannya di luar nalar. Karena sekarang Gaia punya seluruh kekuatan superhero Avengers dan para musuh mereka. So dari sini wajar untuk menganggap Gaia sejauh ini adalah salah satu superhero terkuat, bahkan menggeser hierarki kekuatan yang selama ini eksis di MCU dengan Scarlet Witch dan Captain Marvel. Dengan kekuatan besar yang dimiliki Gaia sekarang, sudah pasti Gaia bakal punya peranan penting ke depannya di multiverse saga MCU. Bahkan eksistensinya ini juga berpotensi untuk mengundang kemunculan villain baru yang kekuatannya setara dengan Gaia, atau membawa ancaman besar yang hanya bisa di-take care sama kekuatan Gaia sekarang. But untuk saat ini, di episode finale ini justru men-setup Gaia untuk menggantikan peran ayahnya Talos sebagai pemimpin dari para Skrull yang tersisa di bumi. Dan Gaia akhirnya beraliansi dengan Sonya Falsworld. Nah, kerjasamanya dengan Sonya Falsworld tentunya bakal bermanfaat buat Gaia, karena dia bisa menggunakan aset MI6 dan pemerintah Amerika untuk melindungi dirinya dan juga bangsa Skrull yang saat ini diburu sama pemerintah Amerika. Di sisi lain, kerjasama ini juga menguntungkan buat Sonya dan MI6 karena sekarang Sonya bisa memanfaatkan bangsa Skrull sebagai jaringan intelijennya. Bahkan bukan gak mungkin Sonya bakal memanfaatkan kekuatan Gaia sebagai Super Skrull untuk membentuk tim superhero-nya sendiri yang bakal melindungi keamanan Inggris dan bakal menjadi rival dari tim superhero Avengers yang kita tahu berbasis di Amerika. Merefer ke komik, sebenarnya ada dua tim superhero yang eksis untuk melindungi United Kingdom atau Inggris Raya dari berbagai ancaman. Pertama ada MI13, sebuah agensi keamanan di bawah intelijen Inggris yang beranggotakan para superhero yang tugasnya untuk melindungi Inggris Raya dari ancaman mistis, extraterrestrial, dan ancaman superhuman. Dimana salah satu anggotanya yang paling notable adalah Blade, Excalibur, dan Captain Britain. Nah, kelompok kedua mungkin adalah Excalibur, sebuah tim superhero yang didanai sama pemerintah Inggris yang anggotanya kebanyakan berasal dari mantan X-Men dan para superhero yang berbasis di Inggris. Excalibur sendiri biasanya berurusan untuk melindungi Inggris Raya dari ancaman yang berasal dari realm magic atau multiverse.
So, kerjasama antara Sonya dan Gaia bisa menjadi jalan bagi Gaia untuk menjadi superhero yang main jobnya adalah melindungi Inggris. Dan sepertinya ini bakal mengarahkan Gaia untuk menjadi founding member dari tim superhero yang berbasis di Inggris, dimana ini bisa menjadi adaptasi dari tim MI13 atau Excalibur itu. Sebelum masuk ke ending, di salah satu scene Sonya dan Gaia menemukan lokasi rahasia di mana para Skrull menyimpan banyak manusia yang di sini digunakan sebagai bentuk penyamaran mereka. Sonya di sini nge-reveal salah satu tubuh manusia yang kalau kita lihat tampilannya sekilas mirip sama Quicksilver atau Evan Peters atau Ralph Bonner di series WandaVision. Nah, kemunculan dari banyak tubuh yang disimpan sama bangsa Skrull ini menandakan kalau para Skrull mungkin sudah menyamar menjadi superhero atau karakter yang kita kenal di MCU. Dan ternyata ada kelompok lain selain kelompok grafik yang menjalankan agenda mereka ini. Dan ini tidak diketahui sama Gaia. Tapi masih belum ketahuan siapa yang memimpin kelompok Skrull ini dan apa sebenarnya tujuan mereka. Apakah untuk men-take over bumi seperti yang dilakukan grafik atau hanya sekedar menyamar menjadi manusia untuk tetap hidup di bumi. Dengan dunia sekarang yang udah tahu eksistensi dari bangsa Skrull dan pemerintah Amerika yang mulai memburu mereka, maka tinggal nunggu waktu aja nih untuk para Skrull ini identitasnya bakal terbongkar di MCU. Itu artinya masih banyak karakter-karakter Skrull yang sedang menyamar, yang mungkin menyamarkan superhero-superhero atau karakter-karakter yang kita kenal di MCU. Tapi siapa aja ya? Secret Invasion akhirnya ditutup dengan Farah yang akhirnya memilih untuk ikut dengan Fury ke stasiun luar angkasa Saber, dimana di sana Farah bakal menjadi diplomat dalam pertemuan perdamaian antara Kree dan Skrull yang akhirnya terjadi juga setelah 3 dekade mereka terlibat perang antara Kree dan Skrull. Walaupun kita nggak tahu ya perangnya kayak apa karena cuma dimunculin di satu film aja. Nah, dengan kembalinya Fury ke film The Marvels, perundingan damai antara Skrull dan Kree mungkin saja bakal dieksplor lebih dalam di filmnya The Marvels nanti, dengan Captain Marvel, Miss Marvel, dan Monica Rambeau yang sepertinya bakal membantu dalam prosesnya. Di trailer The Marvels juga terungkap kalau villain dari film itu, yaitu Dar-Benn, yang merupakan kaum Kree dari kelompok Accuser, memiliki dendam terhadap Carol Danvers karena Carol yang mungkin saja sudah menjatuhkan Supreme Intelligence dan menghancurkan kota-kota di bawah kekaisaran Kree. Penawaran negosiasi damai mungkin dijalankan oleh Carol Danvers atas nama bangsa Skrull dan finalisasinya akan dilakukan di dalam KTT perdamaian antara dua ras ini. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Kekaisaran Kree melakukan usaha perdamaian, di mana sebelumnya di film Guardians of the Galaxy, Kekaisaran Kree juga sempat berusaha berdamai dengan bangsa Sendar setelah sekian lama mereka terlibat dalam perang besar antara Kree dan Nova War. Tapi sayangnya proses damai ini dirusak sama faksi militer dari Kree, which is adalah kelompok Accuser yang dipimpin sama Ronan the Accuser, dimana dia nggak setuju dan muak sama perjanjian damai yang dilakukan sama Kekaisaran Kree dengan bangsa Sendar. Makanya Doi akhirnya beraliansi dengan Thanos dan menggunakan Power Stone untuk menyerang Nova Empire, dimana serangan ini berhasil di stop sama tim Guardians of the Galaxy di film itu. Hal yang sama sepertinya bakal terjadi dalam proses damai antara Skrull dan juga Kree, yang besar kemungkinan bakal dirusak sama kelompok Accuser yang di film The Marvels bakal di-lead sama si Dar-Benn ini. Tapi rasanya kecepatan juga ya untuk ngelihat konflik antara Kree dan Skrull yang tiba-tiba aja udah mau damai. Padahal di film ini belum secara panjang diceritakan bagaimana konflik antara kedua ras ini terjadi. Hanya di film Captain Marvel aja, itu pun hanya dalam bentuk narasi aja. Dan gak ada lanjutan konflik setelah itu, gak ada bagaimana-bagaimananya. Padahal di komik, kedua ras ini konfliknya itu panjang banget. Tapi proses perdamaian ini juga ngetis satu karakter yang bakal muncul di MCU. Karakter itu adalah Hulkling. Hulkling adalah makhluk yang lahir dari kawin campuran antara Kree dan Skrull. Hulkling juga merupakan salah satu anggota dari tim Young Avengers dan nantinya bakal menjadi kaisar dari kedua ras ini yang bakal mempersatukan kedua ras ini untuk berdamai. Ya mudah-mudahan aja ceritanya bakal mirip-mirip yang bakal diangkat di MCU nanti, dan mudah-mudahan aja karakter Hulkling juga bakal muncul di next project MCU. So itu dia semua hal yang bisa gue breakdown dari episode ke-6 ini. Kalau mungkin ada hal yang gak gue bahas di sini atau hal yang gue lewatkan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusi rame-rame ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.